Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan kita bertemu lagi dalam ibadah siang hari ini. Mari kita satukan hati kita mau satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur buat siang hari ini, kalau kembali kami masih bisa berkumpul bersekutu. Bapa, biarkan Roh-Mu saja yang terus berkuasa, biarkan Roh-Mu saja yang bekerja di tengah-tengah kami. Aku taruhkan ibadah kami siang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, ambil alih sepenuhnya Bapa, biarlah Roh-Mu yang menuntun, supaya benar-benar kuasa-Mu yang menyertai di dalam ibadah kami. Kuasai hamba-Mu, tutup bungkus dengan darah kudus-Mu. Tuhan urapi, Tuhan tuntun, Tuhan mau pakai menjadi saluran berkat-Mu. Ikat semua yang jahat, patahkan semua yang membelenggu, lepaskan semua yang mengintimidasi. Berkati siapapun yang bergabung untuk menerima firman-Mu siang hari ini, biarkan pengurapan-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami mau siapkan hati kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan ya, kalau siang hari ini kita bertemu kembali, ya kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan waktu, masih memberikan kesempatan saudaraku. Dan saya juga percaya ya kalau terus masih ada waktu kesempatan untuk kita beribadah, untuk kita juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya itulah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita juga bisa terus belajar saudaraku. Ya siang hari ini kita mau sama-sama belajar saudaraku ya dari kitab Efesus gitu. Bagaimana saudaraku kita belajar dari Paulus, bagaimana dia benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, bagaimana benar-benar dia juga percaya saudaraku ya. Ya saya merasakan ya di dalam hidup ini saudaraku, tidak segampang ya ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mungkin melihat, ketika kita melihat orang, ketika kita mendengarkan kesaksian, ya kalau kita mendengarnya saudaraku, ya sepertinya memang begitu kita dengar, kita terima, ya apa ya, oh ya pasti, oh ya bisa, oh ya lewatlah. Jadi firman itu, kesaksian itu menguatkan kita. Bukan saya katakan bahwa itu tidak mungkin, bukan juga saya katakan bahwa itu semuanya mustahil gitu saudaraku. Tetapi dalam hidup ini kenyataannya ketika diperhadapkan memang tidak segampang ketika kita mendengar, tidak segampang ketika kita melihat. Waktu kita mengerjakannya saudaraku tidak segampang itu. Dan saya merasakan ya kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena kekuatan Tuhan, kalau bukan karena kuasa Tuhan, tidak ada satu orang pun yang mampu melakukan semuanya itu. Karena bagaimanapun setiap manusia mempunyai kelemahan, setiap manusia mempunyai keterbatasan gitu ya. Tetapi kita mau terus belajar saudaraku ya. Kenapa Tuhan mendidik kita? Karena memang dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Dengan Tuhan itu bisa terjadi. Jadi siang hari ini juga saya mau mengatakan, mau mengajak saudaraku ya, walaupun mungkin kita jatuh bangun dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kekurangan, kelemahan kita, mungkin pengertian kita juga sama Tuhan terbatas, tetapi kalau masih ada satu kerinduan di dalam hati gitu ya, satu kerinduan, satu kemauan bahwa aku mau belajar, aku mau mengenal Tuhan, aku mau percaya. Saudaraku, sebenarnya itulah yang membuat kita akan bisa bertemu dengan Tuhan. Kerinduan sekecil apapun saudaraku ya, itulah dasar iman, percaya. Percayanya kita kepada Tuhan itu dasarnya. Kalau masih ada walaupun kecil, walaupun sedikit, itu bisa mendorong saudaraku. Tetapi ketika seseorang mulai tawar, mulai dingin, mulai tidak peduli. Nah, justru di situ kekalahannya. Sebenarnya begitu dingin, begitu tidak peduli, di situ sudah kalah saudaraku. Tetapi walaupun mungkin kelihatannya sulit, kelihatannya tidak gampang, kelihatannya jatuh bangun, tetapi kalau masih ada sedikit aja rasa mau percaya, mau datang, saudaraku saya merasakan tidak akan kalah. Karena yang sedikit itu firman Tuhan katakan iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Jadi Tuhan tidak butuh yang besar, tetapi Tuhan butuh sedikit kemauan, sedikit aja saudaraku kita punya kerinduan. Kita mau saudaraku dan kita kerjakan itu. Saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi itu dia saudaraku ya, untuk bisa terus seperti itu tidak segampang itu juga ya. Tetapi satu hal saya percaya, bersyukur kalau kita masih bisa beribadah, masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Efesus saudaraku ya. Efesus pasalnya yang ketiga ayatnya ke-14 sampai 21. Bicara tentang doa Paulus saudaraku ya. Kita mau sama-sama belajar gitu ya. Ya
mungkin hari ini bukan ibadah doa syafaat gitu ya, tetapi saya digerakkan juga dari ayat ini. Bagaimana belajar tentang doa. Bagaimana seorang Paulus, saudaraku ya, kalau kita baca kitab Efesus ini, kalau di Efesus 1 dikatakan ya, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Jadi kitab surat Paulus ini ditujukan kepada jemaat Efesus, dan jemaat di Efesus ini adalah orang-orang kudus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kalau kita baca ayat perikop-perikopnya itu bicara tentang bagaimana kasih karunia Tuhan, bagaimana rencana Tuhan, bagaimana kekayaan orang-orang terpilih, bagaimana janji-janji Tuhan, saudaraku ya. Di situ yang diceritakan di dalam kitab Efesus ini, saudaraku. Dan di sini juga bagaimana Paulus juga menceritakan bahwa di balik semua janji, di balik semua kasih karunia, di balik semua pekerjaan Tuhan itu tidak segampang itu juga menghadapinya, melewatinya. Karena kalau kita baca di kitab Efesus di perikop sebelumnya di ayat yang ke-12 ya, Efesus 3 ayat 12 di sini dikatakan, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Ayat 13, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku adalah kemuliaanmu. Jadi saudaraku, kalau kita lihat ya, di ayat 12 ini, di dalam Tuhan itu ada keberanian, di dalam Tuhan itu ada jalan masuk, tetapi tetap di sini dengan penuh kepercayaan. Jadi dasarnya kan tetap percaya dulu. Yang membuat keberanian itu muncul karena kepercayaan itu ada. Yang membuat jalan masuk itu ada, jalan itu terbuka karena kepercayaan itu ada. Tetapi di ayat 13 juga kita lihat ya, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Jadi Paulus yang mendapatkan keberanian itu tadi, yang melihat jalan itu tadi, ketika dia menjalani itu, saudaraku, ternyata tidak segampang itu, tidak lewat begitu aja. Karena di sini kan aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku. Jadi Paulus sendiri merasakan gitu ya, bahwa jalan yang dia lewati, apa yang dihadapi itu tidak segampang itu. Kalau dibilang kesesakan, saudaraku, berarti kan semua yang dia hadapi itu, keadaan-keadaan itu gimana sih membuat sesak? Itu kan menghimpit, menekan, ya, melemahkan, mengintimidasi gitu ya. Sehingga membuat dia sesak. Makanya dia bilang, kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu gitu ya. Jadi memang di saat Paulus melayani jemaat Efesus, tidak segampang dia membalikan telapak tangan. Banyak kesesakan yang alami. Berarti kan banyak tekanan, banyak himpitan, banyak masalah, banyak pergumulan, banyak perbedaan, saudaraku, itu yang membuat kesesakan. Dan dia katakan kamu jangan tawar hati. Nah, sebenarnya kalau dari ayat ini kita sama-sama belajar gitu ya. Yang dasar utamanya itu memang percayanya dulu. Dengan percayanya itu timbul keberanian. Dengan timbul keberanian, ada jalan. Dan tetapi kan untuk bisa benar terus bertahan dalam keberanian, tetap kuat, saudaraku, untuk jalan itu tetap ada, itu memang tidak segampang itu, tidak boleh tawar hati, karena pasti mengalami kesesakan. Ya namanya menghadapi jalan, membuka jalan, saudaraku, tidak segampang itu gitu. Jadi ya ayat ini juga menguatkan gitu ya, dari ayat ini gitu ya, bahwa memang mengikut Tuhan itu tidak segampang seperti yang kita katakan, tidak segampang itu, saudaraku, tetapi banyak yang akan kita hadapi gitu. Dan kalau dibilang kamu jangan tawar hati, berarti kan memang ketika orang melihat keadaan-keadaan yang tidak baik itu yang membuat dia tawar, itu membuat orang ciut, itu membuat orang mundur gitu ya. Ya saya juga melihat ya keadaan-keadaan ya mungkin ketika kita melihat pergumulan, ketika kita melihat masalah, ya mulai dari pribadi kita sendiri, orang lain, saudaraku ya, ketika memang kesesakan itu datang, masalah itu datang, ya butuh satu kekuatan yang besar ibaratnya untuk kita bisa melemparkan itu. Saudaraku, kenapa dikatakan keberanian? Kenapa dikatakan ada jalan? Memang seluruh keadaan itu, saudaraku, namanya sesak, menghimpit, menekan. Itu akan begitu gitu ya. Justru di dalam pelayanan itulah yang akan kita hadapi, itulah yang akan kita terima gitu ya. Kita kan terus diperhadapkan yang membuat kita mundur, yang membuat kita tawar, yang membuat kita ciut, yang membuat kita sesak gitu. Nah sekarang pilihannya ada di tangan kita. Kita mau terus maju untuk terus berjuang gitu ya, atau kita mundur ya.
saya mau bilang gitu ya, bahwa kesesakan itu akan terus diperhadapkan. Itu akan terus diperhadapkan. Sekarang memang butuh kita ini benar-benar mau menyerah enggak, mau percaya enggak. Karena modalnya hanya itu. Dasarnya percaya itu yang membuat keberanian itu muncul. Berarti kan karena dia percaya, dia mau bangkit terus, dia mau kerjakan terus. Ya walaupun sulit, walaupun susah, walaupun mungkin nggak ada jalan, dia maju terus. Itu dia saudaraku. Tetapi kalau kita melihat keadaan, kelemahan, kekurangan, pasti yang muncul ini tawar hati. Ciut, kok gini amat ya, kok gini amat gitu ya saudaraku. Jadi ya itu dia saudaraku ya yang akan dihadapi oleh setiap orang gitu ya. Paulus memperlihatkan gitu ya bahwa akan mengalami kesesakan. Tapi dia bilang jangan tawar hati. Dan di sini kita masuk ya perikop kita hari ini dari Efesus 3 ayat 14, judul perikopnya itu doa Paulus saudaraku ya. Dan di sini dikatakan ayat 14, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Kenapa Paulus sujud kepada Bapa saudaraku? Karena kesesakan itu tadi gitu ya. Paulus mengatakan di dalam Tuhan dia mendapatkan keberanian dan jalan masuk gitu ya. Dengan itu yang membuat dia terus bertahan. Di sini kan dibilang, saya ulang ya, 12 tadi ya, di dalam dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Gitu. Jadi iman itu, kepercayaan itu yang membuat kita berani, yang membuat kita bisa terus ada jalan. Tetapi kan di sini dikatakan ya, kita jangan tawar hati melihat kesesakan. Jadi berarti kan ibaratnya itu terus dikerjakan, tekanan ada, himpitan ada, tetapi karena iman, karena percaya, terus maju. Itulah sebenarnya yang harus dihadapi setiap anak-anak Tuhan. Setiap hari diperhadapkan untuk melawan itu. Dan di sini dikatakan ayat 14, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Ya, saudaraku, saya waktu dapat ayat ini saya renungkan gitu ya. Rasanya kan kalau mengerjakan itu hasilnya lebih daripada doa. Banyak orang kan begitu. Kadang-kadang bilang, cuman doa. Emang doa bisa mengubah? Ya kita kan harus begini, kita kan harus begini. Saudaraku, di sini ayat 14 ini, Paulus katakan itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Kenapa dia sujud kepada Bapa? Karena dia tahu bahwa kesesakan itu ada. Dia tahu bahwa yang membuat keberanian itu ada, jalan itu ada hanya dengan iman percaya kepada Tuhan. Dasarnya itu dulu. Tanpa iman, tanpa percaya, tidak ada keberanian, tidak ada kekuatan, tidak ada jalan. Dan bicara tekanan, himpitan membuat sesak, membuat tawar hati, membuat mundur. Makanya di sini dikatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Jadi itu yang Paulus lakukan. Bukan dia menyusun kekuatan lebih besar lagi, tetapi dia sujud saudaraku. Jadi dari firman Tuhan hari ini gitu saudaraku ya. Kalau kita belajar tentang doa, kenapa orang berdoa? Karena dia mau sujud. Orang sujud itu apa sih? Merendah gitu ya. Ya kenapa orang bisa berdoa? Ya karena dia merendah, karena dia tahu bahwa hanya Tuhan yang berkuasa. Selama masih mengandalkan kekuatan sendiri saudaraku, itulah salah satu yang membuat kita sulit untuk berdoa. Sulit untuk percaya. Kenapa? Merasa kekuatan masih ada gitu ya. Dari ayat 14 ini, waktu saya dapat ayat ini saudaraku ya ini juga salah satu perjuangan ya. Bagaimana untuk bisa merendah. Ketika keadaan itu semakin menghimpit, ya secara manusianya kan memang aku harus melawan, aku harus kuat. Ya kadang-kadang karena tidak sabar, karena tidak sanggup, karena tidak kuat, kita berdiri dengan kekuatan kita. Kita mencari kekuatan dunia ini, kita mencari kekuatan yang lain yang kita pikir kita sanggup mengalahkan itu. Tetapi Paulus punya jawaban bahwa yang membuat kekuatan itu bisa ada dalam hidup dia dengan dia sujud. Gitu. Jadi hari ini saudaraku, siang hari ini juga saya mau mengajak gitu ya. Kalau himpitan itu semakin besar, saudaraku, tekanan itu semakin besar, bahkan mungkin sudah merasakan tawar hati, yang harus kita kerjakan ayat 14 ini. Sujud, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Sujud, merendah. Merendah, kalau orang sujud itu gimana sih? Ya namanya sujud, merendah, ya menghamba, ya berharap penuh kepada Tuhan. Ya, saya juga terus belajar sampai hari ini saudaraku, bagaimana saya bisa sujud di hadapan Tuhan, menyerah, percaya dan tunduk. Itulah sujud. Dan di sini dikatakan yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Saudaraku lihat ayat 15 ini katakan ya, Paulus bilang dia sujud kepada Bapa. Dan di sini dibilang yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Jadi semua kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa di langit di bumi, ya di bawah kolong langit saudaraku, semua kuasa itu diberikan
di kepada Yesus, di dalam nama Yesus. Jadi hanya di dalam Yesus, tidak ada yang lain, saudaraku. Jadi kalau kita juga percaya bahwa Tuhan kita punya kuasa, sudah ada nama yang diberikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagaimana supaya nama itu benar-benar bekerja, bagaimana supaya nama itu benar-benar ada kuasanya. Yang pertama saya dapat hari ini, sujudlah, merendahlah. Ya namanya sujud, saudaraku, ya berarti kan tunduk datang. Ya hanya dengan sujudlah, saudaraku, kuasa itu turun. Nama itu berkuasa. Kita mungkin bisa berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi kapan kuasa itu turun, saudaraku? Waktu kita merendah, waktu kita percaya. Selama kita masih mengandalkan pikiran kita, kekuatan kita, tidak menyerah. Walaupun mungkin kita berdoanya dalam nama Tuhan Yesus, nama itu tidak turun, kuasa itu tidak turun, saudaraku. Ya nama itu tetap berkuasa, tetapi kuasa itu tidak penuh bekerja. Jadi yang saya tangkap siang hari ini, saudaraku, bagaimana supaya kuasa itu, nama Tuhan itu terjadi atas hidup kita. Mari kita mau sujud kepada Tuhan. Itu yang pertama. Sujudlah, merendahlah, tunduk hati, tundukkan pikiran, lepaskan, saudaraku, ya. Belajar untuk melepaskan. Ya, ketika kita menghadapi masalah kan banyak himpitan, ya, banyak intimidasi, banyak dorongan juga, dorongan untuk melawan Tuhan, dorongan untuk berlawan, banyak, saudaraku. Tetapi yang harus kita kerjakan, kita mau kalahkan itu dan kita mau tundukkan hati kita untuk terus percaya kepada Tuhan, untuk terus menyerah kepada Tuhan, untuk terus tunduk kepada Tuhan. Itu yang harus kita kerjakan. Tuhan, aku mau tunduk. Ya, saudaraku, bicara tunduk itu kadang-kadang saya merasakan, saya mengalami gitu, ya. Ya, daging ini kan memang mau berontak, daging ini mau marah. Apalagi mungkin di saat-saat puncak masalah, merasa tidak sanggup, kesakitan, lemah, tidak berdaya, saudaraku. Ini daging ini sebenarnya cenderung berontak. Ya tidak mau mengalami sakit ini, tidak mau dengan semua itu. Dan karena pemberontakan itu pasti responnya apa? Marah, kecewa, bersungut-sungut. Ya mungkin juga mencari kambing hitam, mempersalahkan. Kenapa, saudaraku? Karena tidak mau tinggal dalam keadaan itu, tidak mau tunduk. Nah itu yang mesti kita kalahkan terus dengan kita rela. Tuhan, aku mau menyerah. Tuhan, aku mau menyerah. Perlu, saudaraku, perlu benar-benar gitu, ya. Saya juga secara pribadi, saudaraku, ya, mungkin yang paling menguasai saya itu kepahitan gitu, ya. Karena mungkin dari kecil saya mengalami, ya, ditinggalkan orang-orang yang terdekat, orang-orang yang saya kasihi. Dan namanya mungkin tidak mengerti, tidak tahu, masih anak-anak gitu, ya, rasanya. Karena itu saya mengalami, saudaraku, rasanya gini, kenapa sih semua yang sayang sama aku dipanggil? Ya karena belum 7 tahun ibu nggak ada. Ya kakek saya yang sayang sama saya kelas 2 SD dipanggil Tuhan. Nenek saya SMP dipanggil Tuhan. Jadi rasanya orang-orang yang sayang sama saya itu kayak diambil. Dan itu secara hati itu sebenarnya tanpa sadar memberontak, marah, kecewa gitu, ya. Kenapa? Ya itu pertanyaan, kenapa? Kenapa ini harus begini? Kenapa? Dan efeknya keluarnya pasti jadi marah, bersungut-sungut, kepahitan. Ada masanya mungkin bisa tenang, tapi ada masanya ya marah, kecewa. Begitu, saudaraku. Dan keadaan itu terus sampai saya dewasa, sampai saya menikah, sampai punya anak gitu, ya. Dan begitu saya mulai dijamah Tuhan, begitu saya mulai dilepasin, sebenarnya disitulah saya mulai mulai merelakan, membuka hati. Semakin rela, semakin menyerah. Sebenarnya di situ hati ini semakin terbuka, semakin plong. Sampai akhirnya di satu titik saya bisa bersyukur dengan keadaan saya, gitu. Dan itu juga butuh proses yang tidak segampang itu, ya. Dari yang tidak terima dengan keadaan sampai bisa bersyukur. Saudaraku, kita tidak punya tidak punya jalan lain kecuali kita menerima keberadaan kita dan bersyukur. Ya, siapa kita sih, saudaraku? Siapa kita gitu, ya. Kalau di sini kan ayat 15 ini, yang daripadanya semua turunan dalam surga dan di dalam surga dan di atas bumi. Jadi yang di surga, yang di bumi itu yang dari Tuhan. Dan Tuhan itu menciptakan, merencanakan, membentuk. Dia sudah punya rencana atas setiap kita gitu, ya. Dan tidak mungkin rencananya itu tidak baik. Dan apa yang Tuhan rencanakan itu melebihi dari apa yang kita pikirkan, saudaraku. Sehingga ketika kita tidak mengerti dan kita tidak mau tunduk, kita marah, kita kecewa, semakin itu rencana Tuhan itu semakin gak kelihatan. Semakin semua itu tertutup. Jadi saudaraku, tidak ada jalan lain. Jadi kalau siang hari ini juga, saudaraku, ya, tandanya kita sujud, kita harus bisa menerima keberadaan kita. Bisa bersyukur, baik tidak baik, saudaraku, itulah perjuangan kita. Sampai kita bisa bersyukur dengan semua keadaan yang tidak baik itu. Dan mau menerimanya.
Itu kunci yang pertama. Itu tandanya kita udah bisa sujud, udah bisa meredah. Kita bersyukur. Aku bersyukur dengan kelemahanku. Aku bersyukur dengan keadaanku. Bersyukur, syukuri semua apa yang ada saudaraku. Sekalipun keadaan-keadaan itu tidak baik. Mari hari ini kita mau bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan. Bahwa Tuhan masih ada dalam hidup kita dan Tuhan sedang bekerja dan Tuhan akan terus bekerja. Keadaan-keadaan yang tidak baik ini pasti ada maksud Tuhan. Jadi kalau kita mau melihat pekerjaan Tuhan terjadi, kita syukurin dulu, kita terima dulu. Jadi buat yang mungkin melihat rumah tangganya tidak baik, jangan iri melihat rumah tangga orang lain. Tetapi bersyukurlah dengan keadaanmu hari ini. Mungkin yang secara fisik juga lemah, banyak kekurangan. Jangan iri melihat orang lain yang sehat. Tapi bersyukurlah dengan keadaan hari ini. Yang mungkin mengalami kekurangan. Jangan iri melihat orang lain yang lebih. Tapi bersyukurlah. Jadi siang hari ini itu yang pertama saudaraku. Syukuri apa yang ada. Syukuri kekurangan, kelemahan. Syukuri semuanya keadaan-keadaan kita. Apalagi kalau keadaan kita baik saudaraku. Bersyukurlah. Dan jangan menjadi sombong gitu ya. Tetapi bersyukur. Itu yang pertama ya. Jadi itu yang saya tangkap ya. Dari Rasul Paulus. Dari perikop ini yang pertama. Bersujud. Rasul Paulus dengan segala keberadaannya saudaraku, ya bagaimana dia mencari Tuhan, bagaimana dia melepaskan ya kalau kita baca di Filipi, bagaimana dia melepaskan semua kebanggaannya, semuanya itu dia lepaskan. Itu kan secara hati, secara roh, secara keadaan dia lepaskan dan itu dia tidak anggap, tetapi yang dia anggap utama itu Tuhan. Dan di sini ketika dia juga melihat bahwa kesesakan itu juga bisa mengintimidasi, membuat lemah, yang dia lakukan dia sujud. Dan yang berikutnya dia katakan ayat 16, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudaraku lihat ya, Paulus memang melayani, Paulus juga bersaksi, Paulus juga memberitakan saudaraku. Tetapi di sini Paulus juga berdoa. Dan menurut saya ya kalau doa ini dituliskan, berarti kan doa ini penting. Doa ini kita juga bisa belajar. Dan di sini lihat ya saudaraku ya, aku berdoa. Jadi Paulus berdoa supaya Tuhan menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Jadi dari perikop ini waktu saya baca, saya renungkan, berarti kan Paulus ini percaya bahwa doa dia itu lebih berkuasa untuk menggerakkan Roh Kudus bekerja. Ya jauh lebih berkuasa. Doa itu kan tidak kelihatan saudaraku. Doa itu tidak kelihatan pekerjaannya. Mungkin kalau yang memberitakan firman, ya yang di mimbar itu kelihatan. Tetapi kalau doa itu kan tidak kelihatan. Tetapi saya melihat betapa doanya ini luar biasa. Karena dia bilang, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Jadi itu doanya dia. Biar Tuhan itu menguatkan dan meneguhkan orang-orang jemaat oleh rohnya di dalam batinmu, oleh Roh Kudus. Jadi dia berdoa dengan sungguh-sungguh untuk menggerakkan Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu bekerja di dalam orang itu untuk menguatkan dan meneguhkan. Bahkan di sini, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudaraku lihat ya, bagaimana dia tidak mengutamakan bahwa pelayanan dia, kesaksian dia, khotbah dia, tetapi doa. Di dalam doa, dia benar-benar aku berdoa. Dia benar-benar berharap, dia benar-benar meminta. Berarti kan Paulus tahu bahwa apapun yang dia kerjakan akan sia-sia kalau Tuhan tidak bergerak di dalam rohnya. Karena manusia saudaraku yang membuat dia berubah itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Hanya karena rohnya saudaraku. Karena roh Tuhan. Ya saya selalu ingat ya kesaksian dari almarhum Pak Thomas ya saudaraku, waktu baptisan pertama saudaraku, benar-benar saya merasakan kok segampang itu gitu ya, kok segampang itu dia dibaptis. Ya waktu almarhum antar saya baptis, di situ dia nangis ya, dan di situ dia nangis, dia tidak banyak ngomong, tetapi 2 minggu kemudian saudaraku dia bilang aku mau dibaptis. Kelihatannya gampang ya, seperti kok gampang banget gitu ya. Tetapi sesudah dibaptis saudaraku, itu seperti goncang, seperti berlawanan, seperti berontak, malah melarang ke gereja, malah dia semakin getol melatih karate, bahkan di situ dia masih pergi lagi ke dukun. Di situ keadaannya begitu saudaraku, dan saya sempat berdoa, sempat tanya Tuhan kenapa? Kan dia sudah dibaptis kenapa begitu? Dan saudaraku itu saya ditaruhkan di hati saya,
dia dibaptis karena kasih karunia Tuhan. Tetapi dia belum menyerahkan hidupnya kepadaku. Dan di situ saya baru mengerti, baru sadar, ya ampun ternyata benar ya. Kalau Tuhan tidak mengasihi, kalau Tuhan tidak mengambil, kalau Tuhan tidak, ibaratnya Tuhan tidak menguasai, nggak bisa. Ternyata untuk datang ke Tuhan tuh nggak bisa. Jadi ibaratnya nih orang dikuasai Tuhan tanpa sepengetahuan dia, tanpa dia tahu, ibaratnya dimandikan, dicelupkan, dibaptiskan dulu supaya kekuatan dagingnya itu diruntuhkan. Dan itu benar-benar juga goncang, berlawanan. Saya percaya. Kenapa dibilang goncang? Karena roh Tuhan sudah ada di dalam dia, tetapi kedagingan itu masih ada. Itu yang membuat goncang. Tetapi saya percaya kuasa Tuhan lebih besar. Dan saya merasakan itu juga pasti terjadi karena ada doa-doa, ada kuasa. Jadi hari ini saudaraku, yang pertama saya dapatkan saudaraku ya, kita tunduk tadi kepada Tuhan. Dan kemudian di sini Paulus tahu bahwa doa dia jauh lebih berkuasa. Dan dari doa ini dia menggerakkan Roh Kudus untuk bekerja, menguatkan, meneguhkan, ya supaya iman orang itu bangkit, percaya orang itu bangkit, bahkan di sini supaya berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudaraku, mungkin ketika kita punya kerinduan buat orang lain, banyak yang kita mau kerjakan. Kita berjuang jasmani rohani. Secara jasmani mungkin kita ngomong, ya, mungkin kita berbuat, kita mengasihi, kita menolong, kita memberi. Tujuannya satu, supaya dia bisa percaya, supaya dia mengenal Tuhan. Tetapi dari firman ini kita perlu belajar, saudaraku, bahwa yang utama itu bagaimana kita menggerakkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup orang itu. Karena hanya Roh Kudus itu yang bisa menguatkan, meneguhkan, yang membuat dia bisa berakar. Jadi itu dia saudaraku ya, hari ini gitu ya, supaya kita jangan istilahnya gini, oke, kita mengerjakan, tetapi jangan merasakan bahwa itu yang utama. Bukan pekerjaan kita itu, bukan perbuatan kita itu, bukan itu yang utama. Tapi Roh Kudus itulah yang utama. Karena Roh Kudus itu yang utama, saudaraku, kita hanya bisa dengan kita merendah, dengan kita berdoa, menggerakkan Roh Kudus itu bekerja. Itu yang utama dan itu tidak kelihatan. Waktu kita berdoa itu tidak kelihatan. Tetapi bagaimana kita berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Roh itu bergerak. Dan saudaraku, saya merasakan ini tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak merendah benar-benar, kalau kita tidak menerima keadaan, kalau kita tidak bersyukur, kalau kita masih bersungut-sungut marah, kita nggak akan bisa lihat. Yang kita lihat pekerjaan kita. Oh, aku udah berdoa, oh aku udah berjuang, aku udah mengampuni, aku udah baik. Mana? Dia nggak menghargai dia. Saudaraku, kalau kita ukur semua yang kita buat, saudaraku, sebenarnya perbuatan kita itu tidak ada apa-apanya. Kalau dari ayat ini jelas sekali, roh itu yang lebih berkuasa, roh itu yang lebih utama. Jadi siang hari ini kalau kita tahu, kita belajar dari Paulus, bagaimana dia merendah dan dia sujud, dia berdoa. Aku berdoa. Saudaraku, biarlah itu kita kerjakan dulu. Kalau kita sudah mengerjakan banyak, puji Tuhan. Tetapi tanpa kuasa Roh Kudus, apa yang kita kerjakan itu juga bisa kalah. Bisa kalah karena daging. Dan bisa juga mengintimidasi kita, membuat kita tawar, putus asa, kecewa. Tapi hari ini kita belajar, saudaraku. Roh Tuhan lebih berkuasa, karena itu kita mau merendah. Kita berdoa supaya Roh Kudus benar-benar bekerja. Supaya Roh Kudus yang menyempurnakan. Mungkin kita sudah mengerjakan, tapi saudaraku ingat, itu tidak seberapa. Tidak seberapa. Yang lebih berkuasa Roh Kudus. Karena itu mari kita mau sama-sama siang hari ini belajar untuk kita sama-sama berdoa, lebih lagi berdoa untuk menggerakkan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang berkuasa. Roh Kudus yang sanggup menguatkan, Roh Kudus yang sanggup meneguhkan. Bahkan di sini Roh Kudus itu yang membuat iman orang itu bangkit supaya Tuhan tinggal di dalam dia, dan di sini dibilang berakar di dalam kasih. Ya, kenapa berakar di dalam kasih? Karena Tuhan ada di dalam orang itu. Jadi ini dia saudaraku ya, supaya kita tidak menjadi yang kecewa, tidak menjadi yang mundur, tetapi justru doa itu tidak kelihatan, tetapi kuasanya melebihi dari perbuatan. Karena itu biarlah kita sungguh-sungguh juga merendahkan hati, membuka diri kepada Tuhan, mengucap syukur, menerima segala keadaan. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa untuk menggerakkan Roh Kudus bekerja. Itu yang pertama ya. Dan di sini lanjut lagi ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Saudaraku lihat, kalau tadi berdoa supaya Roh Kudus itu bekerja, karena Roh Kudus itu yang menguatkan. Dan di sini yang berikutnya, berdoa bisa mengenal kasih Tuhan. Ya saudaraku, memang kasih itu kan
Hendaklah, firman Tuhan bilang, hendaklah kebaikan hatimu diketahui, dilihat semua orang, diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Memang kita harus mengerjakan, saudaraku, harus mengasihi. Tetapi yang benar-benar membuat orang juga bisa mengalami kasih Tuhan, merasakan kasih Tuhan, hanya dengan Tuhan itu hadir dalam hidup dia. Makanya di sini kan dibilang, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu. Saudaraku, kasih Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kasih Tuhan itu tidak bisa diukur, oh sekarang keadaannya sudah tidak baik. Oh berarti Tuhan tidak mengasihi. Nggak bisa diukur, saudaraku. Kita nggak pernah tahu. Kita tidak pernah mengerti, saudaraku. Saya sendiri sampai sehari ini terus belajar. Belajar mengenal kasih Tuhan. Belajar percaya kepada kasih Tuhan. Dan kalau di sini kan dibilang betapa panjangnya, lebarnya, tingginya, dan dalamnya. Jadi kan berarti tidak bisa diukur panjangnya, lebarnya, tingginya, dan tapi besar sekali kasih itu. Tapi kita begitu besarnya kasih Tuhan, saudaraku. Tapi kalau mau jujur, di saat menghadapi masalah, di saat menghadapi kesesakan, kadang-kadang kita merasa sepertinya Tuhan tidak mengasihi. Dan sehingga akhirnya keadaan itu, ya mungkin kesakitan itu, kepahitan itu, kecewa itu lebih besar. Sehingga yang kita rasakan bukan kasih Tuhan, tetapi yang kita rasakan kepahitan, kecewa, sakit hati. Ya kenapa, saudaraku? Kenapa kita tidak bisa mengalami kasih Tuhan? Karena kepahitan itu lebih besar dalam hati kita. Kita membiarkan kepahitan itu masuk. Kita membiarkan sakit hati itu masuk. Ya memang di saat menghadapi tekanan seperti tadi Paulus katakan, kesesakan itu terjadi, dia bilang kan supaya kamu tidak tawar hati. Saya rasa siapa yang tidak tawar hati? Itu reaksi, ibaratnya nih kalau orang dunia aja punya pepatah, kesabaran juga ada batasnya. Ya, apalagi orang suka bilang, ya roh penurut daging lemah. Ya, Allah mengerti, Allah tahu gue nggak sanggup, gue nggak mampu. Ya, kalau ukur daging siapa yang sanggup, saudaraku? Dan kalau keadaan itu menekan, menghimpit, pasti respon dagingnya begitu, marah, kesel, kecewa. Tetapi hari ini Tuhan dari sini Paulus juga mau mengajarkan ya hanya Tuhanlah yang sanggup membuat orang bisa memahami, mengerti betapa besarnya kasih Tuhan. Ya saudaraku, kadang-kadang kan orang begitu. Ya apalagi mungkin sudah mengerjakan yang baik, sudah udah berjuang berbuat baik. Tapi tidak dilihat, tidak dihargai. Diperlakukan terus tidak baik. Itu secara kemanusiaannya, secara dagingnya. Kalau nggak nyerah sama Tuhan, pasti yang dilihat perlakuan orang terus. Aku udah bikin baik, kenapa dibikin tidak baik? Pasti itu. Dan pasti akhirnya menghimpit. Pasti akhirnya tawar hati. Saudaraku, kalau kita melihat dengan keadaan itu, ketika kita melihat perbuatan orang, ketika kita mendengarkan kata-kata orang, ketika kita menerima perlakuan orang, itu semua kita terima, perkataan orang kita dengar, perbuatan orang kita simpan, semuanya itu kita masukkan, pasti kita akan sakit, saudaraku. Pasti kita akan sakit. Tetapi di saat kita belajar untuk melepaskan itu, walaupun mungkin kita disakiti orang, tapi kita bilang, Tuhan aku mau mengampuni, Tuhan tolong aku. Itu kan sama aja saudaraku, kita mau melepaskan sakit hati itu, kita mau melepaskan perbuatan orang itu, dan kita mau menerima kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan disitulah saudaraku, kita baru akan bisa mengalami kasih Tuhan yang begitu besar, begitu panjang, begitu lebar, begitu tinggi, begitu dalam saudaraku. Di situ saya sendiri mengalami saudaraku. Dulu kan berpikir, oh kalau Tuhan sayang sama aku, berarti Tuhan tidak izinkan yang tidak baik itu. Ya, pikirannya kan dulu begitu. Kalau Tuhan mengasihi, pasti Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Tidak mungkin mengalami yang begitu. Pikirannya begitu. Tetapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Bahkan kalau boleh jujur mungkin ya kadang-kadang di dalam pelayanan itu lebih menyakitkan daripada di luar. Kadang-kadang lebih nyaman di luar daripada di dalam pelayanan. Kadang-kadang lebih menyakitkan. Tetapi kan kembali lagi. Sampai orang bilang gini, saya bingung bu, makin melayani, makin di gereja malah itu lebih serem daripada di luar sana. Jadi kan seolah-olah lebih, ya kasih itu lebih besar di luar daripada di dalam. Mana buktinya nggak ada kasih? Ya itu manusianya. Manusia memang begitu saudaraku. Dan kalaupun Tuhan izinkan diperhadapkan begitu, supaya kita mengenal kasih Tuhan. Dari mana kita tahu kasih Tuhan lebih besar? Dari mana kita tahu kasih Tuhan itu panjang? Dari mana kita tahu kalau kita tidak mengalami yang tidak baik? Saya merasakan kok saudaraku, di saat-saat sakit
sakit yang mungkin apa ya, kecewa yang sekecewanya gitu ya, yang menurut saya gitu yang mengecewakan saya. Tetapi di saat mengecewakan tuh datang sama Tuhan, nyerah sama Tuhan, saya bilang, Tuhan ampuni saya, tolong saya nggak mau kecewa, saya mau mengampuni, saya mau mengasihi, saya mau rela. Dan di saat merelakan itu saudaraku, saya merasakan kasih Tuhan yang lebih besar masuk dalam hidup saya. Dan kasih Tuhan yang lebih besar itu mengangkat semua kecewa itu sampai akhirnya saya tidak bisa merasakan kecewa itu lagi. Ya, jadi kan berarti lebih besar dong kasih itu. Lebih besar saudaraku, lebih besar kasih itu. Ya saya udah sering kesaksian ya waktu yang doa yang marah-marah itu. Saya juga merasakan, ya Tuhan buktinya mana? Teriak-teriak. Tapi benar saudaraku ya, istilahnya gini ya, kalau tadi saya katakan sekecil aja percaya kita, itu benar saudaraku ya. Karena kenapa sih masih berdoa? Berarti kan masih percaya, benar nggak? Ya saya kalau renungkan ya kenapa ya dulu aku doanya marah-marah. Ya masih percaya, masih mau nurut. Tapi daging ini sudah berontak, daging ini sudah melawan. Tetapi karena masih ada bagian dari hidup ini yang mengajak mendorong kepada Tuhan, ya itu mungkin yang doanya kayak orang gila kan kadang-kadang antara marah, antara kecewa, antara percaya, antara ya begitulah. Tetapi disitulah kasih Tuhan itu juga nyata. Ya waktu Tuhan aku nggak sanggup, aku nggak bisa, Tuhan tolong gitu ya. Tapi saudaraku saya percaya Tuhan melihat yang kecil itu. Masih ada kerinduan mau datang, masih ada kerinduan mau berdoa. Tuhan lihat yang kecil itu. Dan saya mengalami itu benar-benar terjadi sama saya. Dari yang emosi sampai nangis dan saya merasakan urapan itu turun. Kasih itu turun. Dan begitu kasih itu turun saudaraku, semuanya itu runtuh. Marahnya runtuh, keselnya runtuh. Dan yang saya rasakan, kasih Tuhan yang luar biasa di hati saya. Memulihkan hati saya. Sehingga akhirnya saya bisa nangis, saya bisa rela, saya bisa ini. Dan akhirnya Tuhan aku mau mengampuni. Ya, mungkin saudaraku juga pernah mengalami dari yang jengkel sejengkel-jengkelnya. Tetapi coba kalau mau berjuang untuk menyerah, begitu dilawat Tuhan, bisa runtuh, saudaraku, bisa runtuh. Nah itulah buktinya bahwa kasih Tuhan itu lebar, panjang, besar. Lebih besar dari penderitaan kita, lebih besar dari sakit hati kita, lebih besar dari kemarahan kita. Ya, lebih besar saudaraku. Cuman kapan itu bisa terjadi? Kalau kita juga rela, kalau kita juga mau datang. Walaupun mungkin kecil aja itu ya, lebih mungkin saat ini lebih besar marahnya, lebih besar tapi masih mau datang. Ya mungkin saudaraku pernah ngalami juga. Ya kadang-kadang gitu ya mau altar call, saya pikir wah kayaknya Tuhan marah nih. Karena aku lagi nggak beres nih, Tuhan marah nih. Tuhan marah. Tapi saya ngalamin berapa kali saudaraku, justru di saat itu Tuhan nggak marah. Di saat saya datang dengan Tuhan antara Tuhan aku mau tapi aku gini, aku nggak bisa, aku nggak sanggup, Tuhan ampuni. Itu saya merasakan malah kasih itu yang besar. Tapi kalau saya merasakan kadang-kadang bahwa saya keadaan saya baik, saya tidak apa-apa gitu ya. Malah sering kali kecele. Malah di saat saya merasa saya baik, ya malah ada teguran, ada ini. Tapi di saat saya merasakan saya tidak mampu saudaraku ya, saya merasakan saya tidak sanggup, ya malah Tuhan bicara. Ya, bicara saudaraku. Jadi di situ saya merasakan ya, benar Tuhan itu mengasihi. Dia tahu bagaimana cara mendidik kita. Jadi siang hari ini juga saya mau mengajak saudaraku, kenapa sujud? Kenapa berdoa? Karena Paulus tahu, hanya dengan kuasa Tuhan orang bisa memahami. Makanya dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia meminta, aku berdoa supaya kamu bersama dengan seorang kudus dapat memahami. Hanya Tuhan yang dapat mengubahkan hati manusia untuk bisa memahami. Jadi hari ini saudaraku, kalau engkau sudah berjuang berbuat baik, engkau sudah mengerjakan mungkin segala macam cara, menunjukkan bahwa mengasihi, menunjukkan bahwa aku itu mengasihi. Tapi orang tidak bisa lihat saudaraku, apa yang harus dilakukan ini. Berdoalah, karena kuasa doa itu lebih besar. Membuat orang itu bisa memahami. Perbuatan kita tidak seberapa. Kebaikan kita tidak seberapa, kasih kita apalagi terbatas, sangat terbatas. Tetapi kasih Tuhan lebih besar. Dan bagaimana sampai kasih itu bisa turun saudaraku, sampai orang berubah lewat doa, lewat ketundukan kita, lewat kerendahan hati kita. Kenapa kita berdoa? Karena kita percaya kepada Tuhan. Ya mungkin ya sudah Tuhan, kalau memang perbuatanku tidak bisa lagi, yang harus lebih kita kerjakan ya sudahlah aku berdoa saja. Aku menyembah saja. Tuhan aku percaya kuasamu sanggup. Tuhan tunjukkan kasih Tuhan sama dia. Jauh lebih besar doa kita begitu saudaraku. Daripada kita ngotot terus dengan perbuatan baik kita. Kadang-kadang semakin kita berbuat semakin kita ditolak. Semakin kita baik semakin kita tidak dihargai. Semakin mengerjakan lebih sering begitu saudaraku. Dan kalau memang itu juga sudah terjadi sekarang, mari kita mau belajar dari firman ini. Sujudlah, tunduklah. Supaya benar-benar kuasa Tuhan turun. Supaya kasih Tuhan yang kasih Tuhan
Tuhan yang sempurna itu kasih Tuhan yang dari surga ya. Seperti pujiannya, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Biarkan kasih yang besar itu, yang sempurna itu yang turun menjamah orang itu, ya. Tidak lagi lewat perbuatan kita, tidak lagi lewat apa yang kita bisa lakukan, tapi kita dengan iman kita merendah kepada Tuhan dan kita berharap biarlah kasih Tuhan itu yang turun. Dan di sini kasih Tuhan yang besar itu bisa bekerja, dan di sini dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Ya saudaraku, kalau kasih Tuhan itu sudah turun melampaui segala pengetahuan. Kan berarti melebihi segala yang kita tahu, pengertian kita, ilmu kita. Jadi ibaratnya kalau ilmu kita udah mentok nih menunjukkan kasih, nggak bisa, ya udahlah, angkat tangan berdoa. Karena kasih itu melampaui segala pengetahuan. Ya ilmu kita terbatas. Ya ilmu tingkatnya mungkin, ilmu kasihnya udah tingkat dewa. Ya karena saudaraku berbuat baik, saudaraku. Kadang-kadang orang dunia lebih baik. Lebih baik. Banyak yang mengajarkan perbuatan baik lebih baik dari kita. Kalah saudaraku. Jadi hari ini bagaimana? Mari kita sujud. Mari kita berdoa dengan iman. Percaya bahwa kasih Tuhan melampaui segala akal, melampaui segala pengetahuan. Kasih Tuhan sanggup, dan kalau kasih itu turun, dia akan bekerja menunjukkan kepada orang itu betapa besarnya kasih Tuhan. Ya, kalau keadaan kita sudah terbatas, sudah mentok, serahkan saudaraku. Itu yang kedua ya. Dan di sini lanjut lagi, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudaraku, yang ketiga ya ternyata memang di sini kan dibilang supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ya sekarang bagaimana supaya Allah itu sempurna? Itu tidak ada kata lain ya, tidak ada kecuali ya Tuhan sendiri yang turun. Dan bagaimana supaya Tuhan itu turun? Ya kembali lagi orangnya juga harus membuka hati menerima Tuhan. Memang kasih karunia Tuhan besar saudaraku. Di saat orang tidak tahu, tidak mengerti, Tuhan itu turun. Tetapi kan tidak penuh di dalam dia karena tidak bisa tinggal, masih berlawanan. Masih ada yang lain. Dan sekarang bagaimana supaya penuh? Memang benar-benar harus mengosongkan diri dan harus benar-benar Tuhan itu tinggal. Dan di sini kan dibilang, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Jadi saudaraku, yang terakhir di sini Paulus berdoa. Kalau tadi dia berdoa untuk menggerakkan Roh Kudus. Yang kedua dia berdoa supaya kasih Tuhan itu turun. Yang ketiga dia berdoa supaya Tuhan itu penuh di dalam orang itu, berkuasa di dalam orang itu. Saudaraku, kenapa dia berdoa seperti ini? Karena di sini ya, Tuhan itu dapat melakukan jauh melebihi daripada yang kita doakan atau pikirkan. Saudaraku, waktu saya baca ayat ini, ya benar ya. Memang pikiran kita terbatas saudaraku. Doa-doa kita pun terbatas. Ya mungkin kalau yang suka berdoa, kadang-kadang kan aku mau berdoa buat ini, aku mau berdoa buat ini, sesuai dengan yang kita pikirkan, yang kita rasakan, yang kita lihat. Tetapi coba begitu berdoa benar-benar di dalam roh, benar-benar dituntun Roh Kudus. Kadang-kadang hasil doanya jauh banget, tidak seperti apa yang kita pikirkan. Jadi benar ya saudaraku ya, Tuhan itu melebihi segala sesuatu. Dia yang paling pintar. Dia yang paling sanggup. Nah ini kan benar-benar bagaimana sampai kita juga bisa benar-benar mengatakan, bukan hanya mengatakan ya, tetapi benar-benar kita menghidupi bahwa Tuhanlah yang lebih besar dari kita. Bahwa Tuhan yang lebih sanggup, bahwa lebih dari yang kita doakan, lebih dari yang kita pikirkan. Doa kita mungkin 1, tetapi yang Tuhan berikan mungkin bisa 10, 100, bahkan 1000 gitu ya. Kita mungkin tidak bisa melihat sampai 1000. Penglihatan kita mungkin hanya terbatas, sampai 10 aja mungkin udah hebat. Tapi Tuhan bisa sampai 1000. Nah sekarang bagaimana supaya bisa menerima yang 1000 itu? Berarti kan kita harus merendahkan, mengalahkan kedagingan kita ini. Mengalahkan kemampuan kita ini, mengalahkan pikiran kita ini, mengalahkan semua yang daging. Jadi bukan doa-doa yang doa-doa kedagingan itu bukan kata-kata yang bagus, bukan lamanya, bukan bagusnya, bukan. Tetapi di sini yang dibutuhkan apa saudaraku? Kerendahan hatinya, ketundukannya, penyerahannya. Hanya itu. Dengan kita menyerah, Tuhan itu penuh, Tuhan itu bisa masuk. Kalau di sininya udah penuh lebih dulu, saudaraku, merasa bisa, pintar, sanggup, ya, atau penuh dengan yang lain, merasa paling berdosa, merasa paling hina, semua kita rasakan penuh di dalam hidup kita. Kalau ini penuh, saudaraku, bagaimana Tuhan mau masuk? Ini mesti dilepaskan dulu, mesti dibuang dulu. Hidup ini mesti
Ya, kita mesti dilepaskan dulu saudaraku ya, supaya Tuhan bisa masuk menggantikan semuanya itu. Jadi yang ketiga saya dapatkan, Paulus berdoa supaya Tuhan itu bisa tinggal, Tuhan itu bisa penuh di dalam orang itu. Ya, supaya orang itu bisa menerima Tuhan dengan penuh. Ya saudaraku, mungkin kan secara dunianya kita berpikir, oh kita harus mengerjakan ini supaya Roh Kudus supaya Roh Kudus bekerja, supaya kasih Tuhan nyata, supaya ternyata saudaraku kalau melihat ini saudaraku ya, bagaimana Paulus menggenapi pelayanannya justru dengan berdoa. Itu yang dia kerjakan, yang lebih dia kerjakan. Aku sujud. Jadi ketika dia melihat kesesakan, ketika dia melihat keadaan, aku sujud. Ya ayat 14 ini ya, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Aku merendah dan aku berdoa. Jadi saudaraku, ini mungkin yang harus kita kerjakan terus ya. Mungkin kalau bicara ini saudaraku, mungkin kita juga udah pernah dengar. Tetapi kalau ini disampaikan lagi, berarti kan ini yang harus kita pelajari terus gitu ya. Ketundukan kita kepada Tuhan, kerendahan itu sangat penting. Karena dengan begitu kita bisa terbuka dan kita bisa menerima seluruh keberadaan kita dan kita bisa bersyukur. Dan ternyata dengan begitu akhirnya kita bisa berdoa. Dan bagaimana Paulus menyempurnakan pelayanannya dengan doa-doanya. Dia mendoakan supaya Roh Kudus bergerak atas orang itu, supaya Roh Kudus menggerakkan orang itu. Dia berdoa supaya kasih Tuhan mengalir, kasih Tuhan bekerja. Dia berdoa supaya kuasa Tuhan penuh, supaya kuasa Tuhan sempurna. Dia berdoa saudaraku. Jadi buat kita juga siang hari ini saudaraku ya, kalau secara kita mengerjakannya sudah saudaraku, berarti yang harus benar-benar kita kerjakan adalah sujud merendah kepada Tuhan dan berdoalah. Dan di sini terakhir ya, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Saya baca ulang dari ayat 20 ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi ketika Tuhan penuh di dalam kita, kuasa itu bekerja di dalam kita. Jadi saudaraku, ya jangan berpikir mau hebat, jangan berpikir mau luar biasa. Yang hebat itu Tuhan kita. Yang luar biasa itu Tuhan kita. Kalau kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini punya banyak kekurangan, punya banyak kelemahan. Makanya jangan pandang manusianya. Jangan lihat sesama teman pelayanan pun yang sudah melayani hamba Tuhan. Saudaraku, kita jangan lihat manusianya. Sampai kapanpun kelemahan itu akan ada. Kemanusiaan itu akan ada. Kekurangan itu akan ada. Tetapi di sini saudaraku, yang berkuasa itu adalah Tuhan. Dan di sini dikatakan yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita perlu Tuhan penuh di dalam kita. Karena Tuhanlah yang bekerja supaya kuasa itu ada. Ketika Tuhan tidak ada di dalam kita saudaraku, kuasa itu tidak akan bekerja. Kuasa itu tidak nyata. Dunianya mungkin kita bisa tunjukkan kehebatan, kepintaran, boleh. Tetapi kuasa itu hanya terjadi ketika kita benar-benar membuka hati, merendahkan diri, dan mengundang kuasa Tuhan melepaskan. Yang memenuhi kita ini kita lepaskan. Ya, yang berlawanan dengan Tuhan kita lepaskan. Dan kita rendahkan hati kita mengundang Tuhan. Dan ketika Tuhan bekerja dalam hidup kita, penuh di dalam kita, disitulah kuasa itu akan mengalir, kuasa itu akan bekerja. Makanya kenapa yang harus disyukuri, segala kelemahan keadaan tadi saya bilang, bersyukur aja dengan semuanya itu saudaraku. Karena itu daging kita, kelemahan kita. Itulah keadaan kita, tetapi kita mau membuka hati, melepaskan semua yang tidak baik supaya Tuhan masuk. Dan kalau Tuhan masuk, saya percaya kuasa itu akan bekerja. Dan kuasa itu tidak bisa terhambat dengan segala kelemahan, dengan segala keadaan. Bahkan di sini kan lebih dari yang kita doakan, lebih dari yang dipikirkan, Tuhan bekerja. Bahkan ayat 21 terakhir, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Dahsyat gak saudaraku ya? Turun-temurun sampai selama-lamanya. Warisan mungkin kita bisa, ya orang tua kadang-kadang pingin mewariskan, pingin apa ya warisan buat anak-anakku. Ya saudaraku, tetapi warisan yang luar biasa itu kita mewariskan Tuhan, mengajarkan Tuhan, memperkenalkan Tuhan. Supaya Tuhan tinggal. Dan kalau di sini kalau Tuhan tinggal di dalam jemaat, di dalam Kristus itu bisa turun-temurun sampai selama-lamanya. Itu abadi. Ya, keadaan boleh pasang surut, keadaan boleh baik, tidak baik, susah. Semua keadaan itu boleh terjadi. Tetapi Tuhan harus tetap tinggal. Karena dengan Tuhan tetap tinggal, kuasa Tuhan bekerja, kekuatan Tuhan ada. Sehingga ketika Tuhan ada, berarti kita akan tetap hidup. Walaupun mungkin lemah, tetapi hidup. Walaupun mungkin sulit, tetapi bangkit.
ya semua yang keadaan yang lemah itu bisa terjadi, tetapi karena ada kuasa Tuhan terus terjadi, kebangkitan terjadi, kehidupan terjadi. Ya puji Tuhan saudaraku ya. Ini yang saya bisa bagikan siang hari ini saudaraku ya. Bagaimana kita belajar dari doanya Paulus ya. Pelayanan dia sudah luar biasa saudaraku. Secara daging dia mengerjakan luar biasa. Dia melepaskan luar biasa. Dia benar-benar melepaskan dunianya supaya benar-benar menerima Yesus dalam hidupnya. Dan hari ini kita belajar, ternyata bukan luarnya yang terpenting, bukan kekuatannya, bukan apa yang dia kerjakan, tetapi bagaimana penyerahan dia kepada Tuhan. Ketika dia melihat kesesakan, ketika dia melihat masalah, apa yang dia lakukan? Dia sujud. Dia sujud kepada Bapa dan dia berdoa. Dan doanya luar biasa. Dia berdoa supaya Roh Kudus bergerak, supaya Roh Kudus bekerja. Dia berdoa supaya kasih Tuhan mengalir. Dia berdoa supaya kuasa Tuhan penuh. Dan kalau itu terjadi saudaraku, kuasa itu bekerja, kemuliaan Tuhan itu nyata, dan itulah yang bisa diwariskan. Turun menurun, turun temurun ya sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita melihat kesesakan keadaan yang tidak baik, semuanya boleh jadi. Kita ya belajar untuk terus percaya. Jangan takut dengan seluruh keadaan itu. Jangan takut dengan segala kelemahan. Jangan takut segala kekurangan. Hari ini mungkin ada masalah terjadi. Oh, ini masalah terjadi. Mungkin keadaan jadi kurang baik. Tetapi kita percaya kita punya Tuhan. Justru dengan yang tidak baik ini kita berdoa, kita imani, kita mengundang kuasa Tuhan. Sehingga yang tidak baik itu lepas Tuhan bekerja. Kita akan lebih baik. Kita akan lebih baik. Jadi saya percaya saudaraku, waktu serenungkan ayat ini, kenapa kita harus takut? Ya, semua itu masih boleh terjadi. Tetapi kalau masih ada Tuhan, berarti seperti tadi, ada keberanian untuk tetap percaya. Ada jalan yang terbuka. Itu dia anak Tuhan saudaraku. Kenapa? Karena ada Tuhan. Sehingga dia berani. Walaupun sulit, dia berani. Walaupun lemah, dia berani. Walaupun tertutup, dia berani. Kenapa? Karena dia percaya kepada Tuhan. Dan percaya pasti ada jalan. Tetapi bagaimana supaya itu tetap bertahan saudaraku? Cuman satu. Tuhan harus ada di dalam kita. Dan kalau kita sudah mengerjakan secara daging, apa yang harus kita kerjakan untuk menyempurnakan? Sujud kepada Tuhan, merendah, terima seluruh keadaan, bersyukur dengan seluruh keadaan. Itu tandanya percaya. Dan di saat kita berdoa saudaraku, bagaimana seperti hari ini, dengan doa itu, pekerjaan itu lebih dari apa yang kita kerjakan. Roh Kudus bekerja dengan sempurna, kasih Tuhan bekerja dengan sempurna, kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Jadi biarlah firman ini saudaraku menjadi kekuatan bagi kita, supaya benar-benar kita mengerjakan bagian yang tidak dilihat dunia ini. Kita sujud kepada Tuhan dan kita berdoa, supaya kuasa Tuhan yang tidak kelihatan itu bergerak, roh itu bergerak, kasih Tuhan bergerak, kuasa Tuhan bergerak saudaraku, lewat ketundukan kita, lewat doa-doa kita. Puji nama Tuhan, biarkan firman ini menjadi kekuatan untuk kita terus bangkit, untuk kita terus semangat. Mari kita satu di dalam doa, kita tutup firman Tuhan siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur buat firman-Mu hari ini. Tuhan, tolong kami ya Bapa. Kami mau terus belajar Bapa. Tuhan, biarkan firman ini tidak berlalu begitu saja. Tapi biarkan Roh-Mu berkuasa menyempurnakan firman ini. Materaikan firman ini menjadi rema, menjadi kekuatan di dalam setiap anak-anak-Mu Bapa. Biarlah kami mau belajar Bapa. Bagaimana Paulus yang memiliki pelayanan yang luar biasa. Bekerja dengan luar biasa Bapa. Tetapi yang menyempurnakan adalah doanya Bapa. Yang menyempurnakan adalah ketundukannya. Bagaimana Paulus sujud kepada Tuhan ketika melihat kesesakan. Tuhan tolong ya Bapa. Biarlah setiap kami Bapa, siapapun yang bergabung siang hari ini, biarlah kami menghadapi seluruh keadaan kami di saat kami diperhadapkan, di saat kami mengalami yang tidak baik, kami mengalami tekanan, kami mengalami kesesakan. Bapa, biarlah kami mau benar-benar sujud di hadapan-Mu. Tuhan Yesus tolong Bapa, kasihani Bapa. Tuntun setiap anak-anak-Mu ya Bapa, yang mengalami tekanan, mengalami kesesakan. Tuhan teguhkan Bapa, tuntun Bapa untuk benar-benar bisa sujud di hadapan-Mu, bisa mengucap syukur, bisa menerima seluruh keadaan Bapa. Karena kuasa-Mu lebih besar, kekuatan-Mu lebih besar. Tuhan, biarkan urapan-Mu bekerja sehingga setiap anak-anak-Mu mau tundukkan hatinya, tundukkan pikirannya, tundukkan seluruh keadaannya, membuka hati kepada Tuhan, menyerah kepada Tuhan dan berdoa. Bapa, biarkan urapan-Mu mengalir saat ini Bapa. Genapi firman-Mu seperti doa Rasul Paulus Bapa. Biarkan urapan-Mu mengalir supaya Roh Kudus bekerja untuk menguatkan, meneguhkan. Tuhan Yesus, perbuatan kami terbatas, tapi kuasa-Mu tidak terbatas. Biarkan Roh-Mu mengalir, menyempurnakan setiap perbuatan anak-anak-Mu. Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan, Tuhan sempurnakan ya Bapa. Sempurnakan juga kasih-Mu ya Bapa. Kalau Tuhan Yesus banyak yang juga sudah berjuang,
untuk mengasihi, untuk menunjukkan kasih, tetapi sulit untuk diterima. Tuhan, biarkan hari ini juga kami mau menyerah, kami mau berdoa, kami mau tunduk kepada Tuhan. Biarkan Tuhan kasih-Mu yang turun buat setiap orang-orang, ya Bapa, kasih-Mu Tuhan Yesus yang bekerja, supaya setiap orang bisa mengerti, bisa memahami, bisa melihat betapa besar kasih-Mu, ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, seperti firman ini juga Tuhan genapi, biarlah kuasa-Mu benar-benar terjadi Bapa. Kuasa-Mu lebih besar Bapa, Engkau terlalu sanggup, lebih dari doa-doa kami, lebih dari apa yang pikirkan, Kau terlalu sanggup. Karena itu biarkan Roh-Mu menuntun Bapa, supaya setiap yang mendengarkan firman-Mu hari ini mau tunduk kepadamu, mau menyerah, mau percaya kepadamu, bahwa kuasa Tuhan lebih besar. Tuhan mengerjakan lebih dari yang dipikirkan, lebih dari yang didoakan. Dan biarkan kuasa-Mu yang akan terus bekerja di dalam kehidupan kami mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, aku taruhkan semuanya kepadamu. Biarkan Roh-Mu berkuasa, biarkan setiap anak-anak-Mu yang percaya, yang mau tunduk, yang mau menyerah, biarkan urapan-Mu mengalir, kuasa-Mu bekerja. Ikat semua yang jahat, yang mengintimidasi untuk tawar hati, untuk mundur, untuk menyerah, diikat, dipatahkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, aku serahkan semuanya kepadamu. Berkuasa atas firman-Mu, berkuasa atas setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, sempurnakan firman-Mu di dalam setiap anak-anak-Mu. Berkati yang sudah beribadah siang hari ini Tuhan Yesus, apapun yang sudah dikerjakan, yang dibawa ke hadapan-Mu, lewat ibadah, lewat pujian penyembahan, lewat doa-doa, lewat firman, bahkan lewat persembahan-persembahan, biarkan semuanya itu diberkati, dikuduskan, disempurnakan ya Bapa, supaya apapun yang dikerjakan menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mukjizat-Mu, menyatakan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mau tutup ibadah kami siang hari ini atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat-berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menuntun, menolong, menghibur, menyelamatkan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya, terimalah dan katakan amin. Puji Tuhan saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat siang, shalom.